Selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Selamat pagi, Pak. pembelajaran. Ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bapak minta satu orang, coba Dira, pimpin teman-temannya untuk melakukan doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan. Doa mulai. Kemudian untuk hari ini Bapak lihat masih ada beberapa anak yang belum bergabung. Kita ingat-ingat dulu materi kita yang sudah kita pelajari pada pembelajaran minggu lalu. Minggu lalu Bapak sudah memberikan kalian tentang materi interaksi sosial. Nah, Bapak harap kalian tidak melupakan materi itu, karena materi itu sangat terkait dengan yang kita akan pelajari sekarang. Sebelum Bapak mulai, Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kamu melakukan kerja bakti? Pernah. Oh iya, pasti pernah ya. Di sekolah kita sudah sering sekali melakukan kerja bakti. Jadi, kerja bakti ini merupakan salah satu bagian dari bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, seperti apa bagian-bagian tersebut kita akan pelajari sekarang. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama dapat mengidentifikasi bentuk interaksi asosiasi. Sekarang silahkan kita akan masuk ke materi. Perhatikan video berikut. Setelah kamu melihat video pembelajaran tersebut, silahkan kamu catat hal-hal yang kalian anggap penting, dan apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa kalian tanyakan kepada Bapak. Sekarang silahkan kalian perhatikan lembar kerja yang sudah Bapak bagikan kemarin di WA Group. Nah, ini lembar kerjanya, kamu juga sudah tahu lembar kerja ini ya. Jadi silakan perhatikan. Kamu bentuk kelompok ya 5 sampai 6 orang yang sudah Bapak bagikan. Kemudian kamu diskusikan dan samakan persepsi apakah virus corona ini mengakibatkan interaksi yang asosiatif ataukah interaksi yang disosiatif. Saya Dira dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Interaksi yang terjadi selama COVID-19 adalah interaksi disosiatif karena dengan adanya virus ini banyak warga yang dipecat sehingga menganggur dan memutuskan untuk berdagang. Banyaknya pedagang itu menyebabkan banyaknya persaingan dagang. Apabila persaingan ini dilakukan dengan sehat, maka akan menimbulkan adanya kontroversi dan konflik. Oke, bagus sekali ya. Kalau menurut kelompok Dira, bahwa interaksi ini mengakibatkan adanya disosiatif, artinya mengakibatkan terjadinya perpecahan, orang semakin menjauh. Nah, di sini yang ingin Bapak tanyakan, coba ada nggak yang bisa membantu Bapak menjelaskan bentuk kontroversi dan konflik apa saja yang terjadi pada saat berdagang? Mungkin ada yang tahu. Silahkan, siapa yang bisa? Angkat tangan kalau bisa ya. Saya Pak. Ya, silakan. Novi, ya, Novi. Biasanya dengan menyebarkan gosip, misalnya gosip memakai daging kuku untuk berkapto, sedangkan konflik contohnya merusak dagangan orang lain. Gimana ya? Artinya kontravensi menggunakan gosip. Gosip itu yang digunakan menggunakan daging tikus gitu ya? Oh ya, betul juga ya. Pernah ada kejadian ya di daerah Bapak, ada seorang dagangan itu untuk menurunkan pembelinya itu digunakan gosip bahwa di sana menggunakan daging-daging tikus atau menggunakan daging yang tidak bagus kualitasnya, daging-daging yang sudah busuk. Jadi dagang itu karena terkena gosip seperti itu, jadi dia sepi pelanggan, akhirnya dagang itu tutup. Ya, bagus sekali, Novi. Sekarang ada nggak kira-kira yang mau menyanggah lagi? Tadi dikatakan bahwa interaksi yang terjadi selama adanya pandemi COVID-19 ini ada yang disosiatif. Mungkin nggak ada
interaksi yang terjadi itu bentuknya berupa asosiasi. Oke, silakan Yola. Saya Yolawati dari kelompok 5 mempresentasikan kelompok kami. Bentuk interaksi yang terjadi di daerah kami selama COVID-19 adalah interaksi asosiatif, khususnya adalah kerjasama karena saya lihat banyak masyarakat memberikan bantuan bagi masyarakat kurang mampu. Contohnya adalah ada warga yang gratis kepada warga miskin di pinggir jalan. Gimana? Ada warga yang membagikan nasi. Ini juga kasusnya benar ya. Kadang-kadang walaupun kita lihat bahwa COVID-19 ini mengakibatkan terjadinya kerugian, terjadinya disintegrasi, namun terkadang juga bisa menyebabkan persatuan yang lebih erat. Contohnya itu dalam bidang kerjasama. Anak-anak, silahkan kalian masuk ke link Google Form yang sudah Bapak sediakan untuk menjawab tes yang Bapak sudah berikan. Nantinya tes ini Bapak akan akumulasi, akan Bapak jumlahkan sebagai nilai kelompok. Alisnya. Bapak berikan kalian waktu selama 7 menit untuk mengerjakan. Setelah itu silahkan kamu keluar dari Google Form dan kita bergabung lagi untuk sesi tanya jawab. Silahkan. Sesi rebutan. Ini juga nanti akan Bapak masukkan ke dalam nilai kalian. Ya, silahkan. Pertanyaan yang pertama, yang nomor 21. Polisi menghentikan demonstrasi dengan cara kekerasan adalah salah satu bentuk interaksi asosiatif yang disebut apa? Silahkan, siapa yang tahu? Raise hand, tangan. Ya, Mia. Koersi, Pak. Ya. Pertanyaan nomor 23. Karena kekurangan dana, dia mengurungkan niatnya kuliah dan memutuskan untuk bekerja. Hal ini dikategorikan sebagai interaksi apa? Silakan, raise hand. Ya, Mia lagi, enggak apa-apa. Silakan. Kompromi, Pak. Jawabannya adalah kompromi. Ya, bagus sekali ya. Oke, anak-anak. Setelah kita mengadakan turnamen tadi, hasilnya sudah Bapak catat. Ranking 3 dengan predikat baik itu jatuh pada kelompok 4. Tepuk tangan semua. Ya, bagus sekali ya. Dengan total nilai adalah 75. Kemudian untuk kelompok sangat baik dengan total atau rata-rata nilai adalah 77. Itu kemudian, nah, siapa kira-kira yang mempunyai nilai tertinggi atau kelompok super? Dan ternyata kelompok itu anak-anak, woi, jatuh pada, woi, siapa? Pada kelompok 4. Tepuk tangan semua, ya, bagus sekali. Ya. Nah, dari pembelajaran tadi, kira-kira ada nggak yang bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan materi hari ini? Silahkan. Ada yang bisa membantu Bapak? Ya, silahkan. Sucita. Interaksi sosial tidak hanya dapat mempersatukan namun juga memecah belah masyarakat. Untuk post-test, silahkan nanti kalian bisa lihat pada link yang akan Bapak bagikan pada fitur chat di Zoom. Nanti silakan kalian bisa lihat. Waktu kalian mengerjakan adalah 7 menit. Post test ini Bapak gunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan kalian dalam memahami materi ini. Kemudian setelah kalian melakukan post test, silahkan kalian isi angket motivasi belajar. Untuk hari ini sebelum kita akhiri, silahkan Bapak minta satu orang pimpin doa. Setelah pembelajaran selesai, marilah kita tutup dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Terakhir, Bapak ucapkan terima kasih. Kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa. Ingat, kenakan masker, makan makanan yang sehat, dan selalu berpikir positif. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak.